Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amaliati Nisa dengan NIM akhiran 024. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang potensi bahaya atau hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko pada suatu pekerjaan. Pada setiap pekerjaan pasti memiliki potensi bahaya dan juga risiko, sehingga sangat penting untuk melakukan pengendalian risiko pada suatu pekerjaan untuk mengurangi kecelakaan akibat kerja. Apakah kalian tahu tentang definisi dari hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko? Menurut ISO, bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera ataupun penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut OSAS, bahaya adalah sumber, tindakan, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Hazard mekanik, 2. Hazard fisika, 3. Hazard biologi, 4. Hazard kimia, 5. Hazard ergonomi, dan yang keenam hazard psikologi. Contoh dari hazard mekanik adalah terpleset, terjatuh, dan juga tergores. Kemudian contoh dari hazard fisika adalah kebisingan, getaran, dan juga suhu yang ekstrim. Kemudian contoh dari hazard biologi adalah virus, bakteri, dan juga jamur. Untuk contoh hazard kimia yaitu asap, debu, dan juga gas. Contoh dari hazard ergonomi adalah posisi berdiri yang terlalu lama, mengangkat beban terlalu berat, dan juga beban kerja yang banyak. Contoh dari hazard psikologi adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Risiko dapat terjadi apabila ada pekerja ataupun orang di sekitar tempat kerja yang terpapar oleh bahaya. Untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat kerja, maka perlu diadakannya pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu hierarki yang dilakukan mulai dari yang mengurangi risiko sampai dengan titik yang dirasa aman. Dalam pengendalian risiko terdapat 5 poin, yaitu 1. Eliminasi, 2. Substitusi, 3. Modifikasi engineering, 4. Administrasi, dan 5. Alat pelindung diri. Berikut ada beberapa video yang memaparkan tentang hazard atau potensi bahaya, risiko, dan juga pengendalian risiko. Aktivitas yang ketiga adalah membakar sate. Potensi bahaya atau hazard mekanik membakar sate adalah 1. Arang panas yang digunakan membakar sate. Risiko arang panas dapat menyebabkan tangan pekerja terbakar. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi, menghilangkan arang, namun tidak dapat dilakukan karena arang merupakan komponen penting membakar sate. Yang kedua, substitusi, mengganti alat bakar sate yang menggunakan arang dengan panggangan sate elektrik. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberi penutup di atas pembakar sate agar arang tidak mengenai tangan. Yang keempat, administrasi, menghimbau pekerja untuk tidak dekat-dekat pembakar sate agar saat arang tidak sengaja jatuh tidak mengenai pekerja. Yang kelima, APD, pekerja dapat menggunakan sarung tangan agar saat terkena arang tidak langsung mengenai kulit. Hazard mekanik yang kedua adalah pegangan kipas kasar yang terbuat dari bambu.
Risiko pegangan kipas dari bambu dapat menyebabkan tangan pekerja kesusupan karena permukaan pegangan kipas kasar. Pengendalian resikonya yaitu 1. Eliminasi. Kipas tidak dapat dihilangkan karena diperlukan pada saat proses pembakaran sate. Yang kedua, substitusi. Mengganti kipas berpegangan bambu dengan kipas elektrik. Yang ketiga, modifikasi engineering. Menghaluskan permukaan pegangan kipas dengan amplas atau memberi lapisan pegangan kipas dengan kain. Administrasi. Mengarahkan pekerja dalam menggunakan kipas yang aman. Yang kelima, APD. Pekerja bisa menggunakan sarung tangan agar terhindar dari kesusupan serpihan kayu. Potensi bahaya mekanik yang ketiga adalah lantai basah karena terkena air hujan. Risikonya pekerja dapat terpeleset kemudian terjatuh. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan. 1. Eliminasi. Pengendalian resiko eliminasi yaitu membuang genangan air hujan. Yang kedua, substitusi. Mengganti lantai dari tanah menjadi aspal atau plester agar saat hujan air tidak tergenang. Yang ketiga, modifikasi engineering. Meratakan permukaan lantai yang cekung agar saat hujan air tidak menggenang. Yang keempat, administrasi. Menghimbau pekerja untuk selalu berhati-hati saat berjalan agar tidak terpeleset. Yang kelima, APD. Pekerja dapat menggunakan sepatu bersol kasar agar tidak mudah terpeleset. Untuk hazard fisika yang terdapat pada aktivitas membakar sate adalah suhu panas akibat dari membakar sate. Suhu panas dapat beresiko mengakibatkan dehidrasi ringan karena saat tubuh terkena suhu yang tinggi, tubuh akan mudah mengeluarkan cairan berupa keringat. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu 1. Eliminasi. Suhu panas yang berasal dari arang tidak bisa dihilangkan karena arang penting dalam proses membakar sate. Yang kedua, substitusi. Suhu panas berasal dari arang, sehingga substitusi dapat dilakukan dengan mengganti panggangan sate arang dengan panggangan sate elektrik. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberi penutup pada alat pembakar sate untuk mengurangi suhu panas yang memapar tubuh. Yang keempat, administrasi. Istirahat dan mengkonsumsi air yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi berat. Yang kelima, APD. Pekerja dapat menggunakan pakaian yang tertutup. Hazard fisika selanjutnya yaitu kebisingan yang timbul dari kendaraan yang lewat. Risiko kebisingan dapat menyebabkan pekerja tidak dapat mendengar jelas pesanan pembeli. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan. 1. Eliminasi. Menghilangkan sumber kebisingan yaitu kendaraan yang lewat, namun tidak dapat dilakukan karena warung berada di pinggir jalan yang ramai. Yang kedua, substitusi. Mengganti letak warung. Warung di pinggir jalan dapat diganti di tempat yang lebih tenang seperti jalanan pedesaan yang tidak terlalu ramai. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi engineering pada kendaraan yang lewat di jalan tidak dapat dilakukan. Yang keempat, administrasi. Menghimbau saat pembeli memesan sebaiknya menggunakan tulisan agar penjual bisa menyiapkan pesanan dengan benar. Yang kelima, APD. Pekerja dapat menggunakan APD berupa penyumbat telinga. Hazard kimia dari aktivitas membakar sate adalah asap yang ditimbulkan dari membakar sate. Asap berasal dari pembakaran arang. Asap beresiko dapat menyebabkan sesak nafas. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu eliminasi. Asap berasal dari arang, oleh karena itu asap tidak dapat dihilangkan karena arang merupakan komponen penting pada proses membakar sate. Yang kedua, substitusi. Mengganti pemanggang sate arang dengan pemanggang sate elektrik karena tidak mengeluarkan asap. Yang ketiga, modifikasi engineering.
memberi tutup pada pembakar sate agar asap tidak keluar. Yang keempat, administrasi. Beristirahat yang cukup agar pekerja tidak selalu terpapar asap. Yang kelima, APD. Bekerja dapat menggunakan masker atau respirator agar tidak terpapar asap secara langsung. Bahaya ergonomi yang ditimbulkan pada aktivitas membakar sate yaitu gerakan berulang saat menggunakan kipas. Gerakan berulang pada tangan dapat menyebabkan pekerja mengalami nyeri tangan. Pengendalian resikonya yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan gerakan berulang saat menggunakan kipas dengan mengganti kipas. Yang kedua, substitusi, gerakan berulang timbul karena menggunakan kipas manual. Kipas manual dapat diganti dengan kipas elektrik. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberi bantalan pada pegangan kipas agar saat memegang kipas menjadi lebih nyaman sehingga mengurangi nyeri pada tangan saat melakukan gerakan yang berulang. Yang keempat, administrasi, istirahat pada saat tidak ada pembeli sehingga mengurangi tangan melakukan gerakan. Yang kelima, APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan agar tangan tidak langsung mengenai pegangan kipas kasar, karena saat terkena benda kasar dan melakukan gerakan berulang dapat menyebabkan kepalan pada tangan. Hazard ekonomi yang selanjutnya yaitu posisi kerja berdiri. Risiko berdiri terlalu lama dapat menyebabkan nyeri otot dan pegal-pegal pada kaki. Pengendalian resiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan posisi bekerja berdiri saat membakar sate. Yang kedua, substitusi, mengganti posisi bekerja yang berdiri dengan duduk. Yang ketiga, modifikasi engineering, pekerja dapat menggunakan kursi saat membakar sate atau memilih alat pembakar sate yang pendek agar bekerja dapat membakar sate dengan jongkok. Yang keempat, administrasi, pekerja sesekali harus duduk agar kaki tidak terasa nyeri dan istirahat saat tidak ada pembeli. Yang kelima, APD, pekerja dapat menggunakan sepatu yang memiliki sol empuk agar saat berdiri lama pekerja tidak mengalami nyeri pada kaki. Potensi bahaya psikologi dari aktivitas membakar sate yaitu pembeli yang banyak dan bergerombol. Pembeli yang banyak dapat mengakibatkan pekerja stres. Pengendalian resiko yang pertama adalah eliminasi. Pembeli yang banyak tidak dapat dihilangkan karena merupakan sumber pendapatan. Yang kedua, substitusi. Pembeli juga tidak dapat diganti. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberi tempat duduk untuk pembeli agar pembeli dapat mengantri dengan nyaman dan memberi nomor antrian untuk pembeli agar mengantri dengan teratur. Yang keempat, administrasi, menghimbau pembeli untuk mengantri dengan tenang atau menghimbau pembeli untuk memesan melalui nomor handphone penjual agar tidak antri lama. Yang kelima, APD. APD belum dapat diterapkan pada hazard ini karena belum ditemukan. Demikian atas video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.